Ohayo, konbanwa, tuan-tuan sekalian. Konbawa. Ini saya Gustavo Fring dan di depan saya dengan tuan siapa ini? Saya Nathanael. Panggil saya Nathan. Nathanael. Baik. Di sini saya membawakan seseorang yang dimana orang ini terkait dengan orang yang sudah meninggal kemarin. Sudah meninggal kemarin. Ini almarhum Tuan Akio. Betul? Betul. Aku sempat bertemu dengannya di karnaval karena dia menelponku untuk membeli mobil. Lalu di situ aku mendapatkan kartu namanya bahwa namanya adalah Ishak Galoan. Ketika aku mendengar namanya, nama belakang itu, aku langsung flashback, nama dia ini sama seperti nama yang digunakan dengan Tuan Akio. Di situ dia mengungkapkan bahwa dia juga terkait dengan orang yang bernama Akio itu. Karena dia datang ke kota ini untuk mencari abangnya. Dan sekarang tujuan diriku datang ke tempat ini adalah karena kemauan dia juga, kemauan Ishak mencari informasi siapa saja orang-orang yang berada di naungan dari abangnya, sekaligus memperkenalkan dirinya juga kepada orang-orang yang bekerja dengan abangnya itu. Ishak, bisa ke depan. Iya bang. Di samping saya sini. Selamat malam Bung Isaac. Malam bang. Oke, terkait info yang diberikan oleh Bung Gustavo barusan, bahwasanya Bung Isaac ini mencari abangnya. Oh ya, sebelum kita berlanjut, apakah Bung Isaac ini sudah tahu kabar mengenai abangnya? Sudah bang. Saya sudah mendapati informasi dari pertama dari Bang Gustaf ini, dan kedua dari yang dikatakan adiknya itu Meiko, saya sudah bertemu, dan ketiga dari pekerja perusahaan abang kemarin, siapa ya yang datang ke desa Angel Pine, yang mengkonfirmasi bahwasannya informasi itu valid. Oke, Tuan Boy, kalau nggak salah Tuan Boy. nah sepertinya Tuan Boy sedang ada halangan untuk hadir di sini. Jadi mengenai informasi itu, ya aku ucapkan kita semua mohon maaf karena kita gagal dalam menjaga abangnya Bung Isaac ini, dan kita semua di sini termasuk keluarga atau rekan bisnisnya dari almarhum Akio Galoan. Betul. Iya bang. Salah satu yang membuat adiknya ini datang bahwa Bung Akia itu orang yang sangat dermawan. Dia sangat sering membuat
suatu agenda di kampung Isaac ini, seperti membangun infrastruktur, lalu menyumbangkan sedikit uangnya ke yayasan. Jadi itu salah satunya yang membuat Isaac datang ke sini. Dia ingin melihat lebih dalam lah orang-orang yang dekat maupun rekan dari abangnya. Oh iya, Tuan Nathanael, apakah Tuan keberatan jika kita berbicara di dalam? Karena berhubung orang yang di samping saya juga adalah orang yang termasuk adik dari seorang LHV DHVs dari organisasi ini. Nah, tentu saja Kalau di diriku tidak keberatan untuk hal itu. Mungkin kita bisa duduk di kursi yang sudah disediakan dari tempat ini. baik, Silakan masuk saja. arigato gozaimasu. Nah, Mari. guys, Mas. Silakan. Bang, jangan jauh-jauh bang dari gua bang. Gua takut. Ke atas saja, ke Orang atas ini. saja. Ke atas saja. Ke kursi atas, ke kursi atas. Nah, kita lanjutin. Silakan Bu. Ya, bisa kita lanjutkan tadi hal-hal yang seharusnya kita bahas malam ini terkait pada adik dari bos Don Akio, agar adiknya tidak mencari lagi lah abangnya, karena dia juga sudah tahu bahwa abangnya sudah pergi. Bisa dijelaskan semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dengan Don Akio itu. Pekerjaan ya. Untuk pekerjaan itu Sebentar, ah aku maaf diriku memotong pembicaraan di sini. Aku meminta Bung Nathanael untuk terbuka. Aku tidak mau mendengar sedikit pun hal yang dirimu tutup-tutupi, karena aku sudah tahu, tapi hanya Isaac yang belum tahu tentang hal itu. Jadi terbuka saja pada pekerjaan yang dijalankan oleh Don Akio. oke. Bisa dilanjutkan. Oke. Jadi Tuan Akio itu memiliki suatu bisnis yang dimana bisnis itu kita mengedarkan beberapa barang ilegal seperti senjataan, dan kita juga mempunyai bisnis yang bernama kasino. Dan itu semua diurus oleh anak buahnya almarhum Tuan Akio, kita-kita yang berada di sini. Jadi Nah. mungkin untuk bisnis kedepannya Bung Isaac, setelah saya jelaskan ini secara terbuka, mungkin kedepannya ya seiring berjalannya waktu akan lebih tahu secara mendalam. Betul. Bung Ishak juga tidak menduga bahwa abangnya sendiri adalah pemasok gembong persenjataan dan distribusi paling besar untuk melakukan ekspor barang-barang berupa
persenjataan maupun hal ilegal lainnya. Dia baru tahu saat ini. Maka dari itu dia terlihat tegang karena melihat tuan-tuan yang di sini sangat-sangat lengkap dengan persenjataannya. Tidak apa-apa. Sebentar, mohon maaf. Kenapa? Nathan-san, Ya. mungkin jangan terlalu terbuka. Karena mungkin saja Ishak Galon ini adalah mata-mata yang memalsukan bahwa dia adiknya. No. Jangan seperti itu. Kembalikan pembicaraan itu. Saya mohon. Kenapa? Sebentar, apa yang kau yakinkan kalau Ishak Galon ini adalah adiknya Akio? Kita sudah melihat bahwa Ishak kemarin sempat berjumpa kepada salah satu adiknya Akio juga yang bernama Meiko. Banyak pembicaraan yang di dalamnya sangat terkait dengan almarhum Don Akio. Bagaimana bisa seorang mata-mata seperti Ishak mengetahui banyak hal yang dimana Bung Akio sendiri sangat jarang kembali ke kampung halamannya. Lalu bagaimana bisa kami menerima bahwa Bung Ishak ini adalah orang baik dan memang dia datang ke sini itu untuk menjadi sebuah keluarga yang dimana yang disebut keluarga dari almarhum Tuan Akio tersebut. Itu coba saya mohon penjelasannya agar kita bisa percaya bahwasanya Bung Ishak ini bukan mata-mata. Di sini kita bukan bicara tentang apa. Di sini sudah memang peraturan yang begitu, dengan peraturan yang kita dirikan dulu bertiga dengan Bung Akio Galoan, bahwasanya kita di sini bisa saling percaya, namun tidak dengan dalam keluarga masing-masing gitu. Coba jelaskan. Baik, akan kujelaskan, Bang, perihal pertanyaanmu. Siapa saya dan apa tujuan saya ke sini? Dengarkan para abang-abang dan mbak-mbak di depan saya. Saya Ishak Sukma Galoan. Saya memang bukan adik kandung dari Akio, melainkan saya hanya adik angkat, yang dimana saya diangkat menjadi adik. Dan bagaimana saya bisa mengakui Akio sebagai abang saya, karena kebaikan Akio selama di kampung saya. Dia menjadi donatur, membangun infrastruktur seperti yang Gustavo bilang. Di kampungku, dia membangun jalanan, membangun yayasan serta sekolahan, berikut rumah sakit dia bangun. Awalnya saya tidak tahu pekerjaan dia. Saya hanya mengetahui dia sering datang ke kampungku untuk melakukan donatur itu. Dan sudah 3 minggu ini dia tidak datang. Biasanya dia datang itu seminggu sekali. Setidaknya hanya bertegur sapa atau mampir ke yayasan, yang dimana dalam yayasan itu banyak anak-anak kecil, bahkan umur lansia yang tidak memiliki keluarga, dan dia biayai semua. Dan saya akui saya hanya adik angkat atas dasar kepercayaan Akio. Oh begitu, pantas saja saya sedikit agak curiga. Kenapa? Saya yang bisa dibilang sudah kenal lama dengan Bung Akio itu tidak mengetahui bahwasanya beliau memiliki adik yang bernama Ishak Galoan. Yang saya tahu cuman ada Meiko dan putrinya itu ada Aruna. Cuman itu aja. Dan juga
Kenapa tadi saya bertanya seperti itu? Agar di sini kita mendengar bahwasannya Bung Ishak ini memang benar, bukan sebuah apa namanya, kayak orang yang ingin mencari informasi tentang Bunggalauan di sini dan ingin apa namanya, menjerumuskan perilaku ataupun kerjaan Bung Akio ya di sini kepada kepolisian. Bisa saja Bung Ishak ini dia bagian dari kepolisian Tidak, ku percaya. atau dari kelompok lain. Tidak akan kujaminkan nyawaku jika memang diriku seperti dugaanmu. Diriku datang ke sini hanya ingin mencari kabar kemana Abang Akio ini. Sudah 3 minggu dia tidak datang, dan diriku hanya memastikan kondisi dia bagaimana, apakah baik-baik saja atau bagaimana. Karena ya dia sangat orang yang baik, dan diriku terakhir ketemu 3 minggu lalu. Tidak jauh dari hanya kabar yang akan ku cari sampai di sini. Namun setelah diriku mendapati kabar itu, ya cukup, menurutku cukup jelas, dan mungkin aku akan kembali ke kampungku. Dan terakhir obrolanku dengan adik kandungnya yaitu Meiko, karena adikku bertemu dengannya, berbicara beberapa obrolan. Dia mengklaim dan mengakui bahwasan memang ada beberapa keluarganya di negara ini atau di kota ini yang dia hidupi, dan mungkin itu akan menjadi jalan diriku bang untuk mencari semua keluarganya dan mengumpulkan semua keluarganya dan mengonfirmasi bahwasannya Akio ini orang yang baik dan dermawan. Sebentar. Kalian tadi menyebut Meiko ya? Meiko Galwan. Ya, Meiko Galwan, seorang petugas kepolisian. Diriku mendapat informasi itu dari staf pedagang ketika diriku beli beberapa menu makan di sana, dan diriku bertanya, dan staf pedagang itu menjawab ada seorang adiknya yang bekerja di kepolisian, itu Meiko. Dan diriku tidak lama langsung ku mintai lokasinya dengan ciri-cirinya. Ya, kita bertemu dan melakukan sebuah obrolan malam pada saat itu. Lalu mengapa Meiko itu nggak ada di sini? Kenapa dia tidak datang bersamamu? Entah kenapa diriku tidak melihatnya. Mungkin dia sedang berdinas. Intinya diriku sini hanya ingin mengkonfirmasi dan mengetahui dan memvalidasi apakah betul Akio ini sudah tiada daripada orang-orang terdekatnya, yaitu kalian. Oke. Mohon izin untuk Tuan Nathan, Tuan Giring, dan Tuan Hans. Saya ingin berbicara ya. Silakan. Jadi, kalau benar kamu adalah adik angkatnya dari Tuan Galwan, sebenarnya saya percaya dengan ceritamu. Diriku tahu benar Tuan Galwan itu seperti apa, kebaikannya, bahkan sampai kemurahan hatinya dan attitude atau adabnya aku sudah tahu. Tapi kau sudah melihat kami, kau sudah tahu tentang abangmu, kau sudah tahu tentang abangmu yang seorang pemasok senjata. Dan jika diriku tahu jikalau kamu adalah kelompok lain, dari kelompok lain atau dari pihak kepolisian, aku tidak segan-segan untuk mengincarmu. Ya, karena Tuan Galwan adalah orang yang sangat baik. Dia yang mendirikan infrastruktur yang ini, yang kamu duduki sekarang, bahkan
ini adalah kantor kami, ya. Ketika kamu berani-berani melaporkan kami ke pihak kepolisian, atau kamu bersekutu dengan pihak kepolisian ataupun kelompok lain, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Mohon maaf untuk Tuan Gustavo, karena aku sangat menjaga nama baik Tuan Galoan. Tuan Galoan sudah dikenal di kelompok-kelompok ini sebagai orang yang baik, dan ketika ada seseorang yang ingin menjatuhannya, ya aku akan maju paling pertama. Karena apa? Aku sempat hilang untuk beberapa saat dan aku kembali ke sini. Aku sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Akil, bahkan dengan keluarganya sekalipun, karena aku baru balik dari luar negeri. Ya, ketika aku mendengar Tuan Akio sudah tiada, aku sangat sedih. Karena memang Tuan Akio lah yang baik kepadaku dan selalu mengerti dengan rekan-rekannya dan keluarganya di sini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untukmu, Ishak. Dan selanjutnya silakan Tuan Nathan dan Tuan Game. Ya, untuk pertanyaanmu atau pernyataanmu, Itu akan dipastikan lah. abang sisi kanan saya akan menjaga atau saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk kau jika memang itu terjadi. Dan satu pernyataan dariku, apa untungnya untuk gua, bang, jika memang gua hanya seorang dari kampung yang datang ke kota ini mencari informasi Akio? Apa untungnya buat gua membocorkan kalian semua ataupun pekerjaan ataupun bisnis kalian bersama Akio pada pihak berwenang? Tidak ada untungnya, bang. Karena gue dari kampung datang hanya untuk menggali informasi dan mengetahui serta mengkonfirmasi berita yang Bang Gustav ini bilang ketika gue baru ketemu atau menjelajahi kota ini dengan seorang diri yang tidak kenal siapapun di kota yang asing, di kota yang besar. Sedikit kaget saja pada saat awal kita bertemu dengan Bang Gustav. Dan setelah ini ya mungkin diriku sudah sangat cukup dengan jawaban kalian atau bahkan orang-orang sebelum kalian yang menjelaskan kondisi Akio. Baiklah, aku juga tidak terlalu, ya, mungkin aku sangat percaya. Aku sudah menaruh kepercayaanku kepadamu, jadi jangan sia-siakan itu. Karena kenapa aku sedikit tidak percaya denganmu, karena ya kami dari dulu siapapun yang datang sini kami curiga. Kenapa? Karena kami takut bahwa ada mata-mata atau ada seorang yang lain. Ya, seperti itulah. Ketika kamu mengetahui, dan mungkin kamu juga akan merasakan jika kamu berada di posisi kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, diriku atau gue lebih tahu, bang, siapa yang welcome dengan orang asing atau orang baru, dan semua akan melakukan waspada. Paham gue dengan kondisi lo. Cuman ya notabene gue hanya orang kampung, tidak bisa apa-apa, hanya sekedar mencari informasi seperti poin awal tadi. Betul-betul, lagi pula apa untungnya untuk Ishak membocorkan hal-hal yang ada di sini. Dia hanya ingin informasi dari terkait abangnya saja. Kenapa abangnya bisa meninggal? Oh ya, perihal kenapa, mungkin dia akan lebih bertanya sekarang, kenapa dia meninggal dan
bagaimana dia bisa meninggal. Dia bisa menjelaskan. Tuan Nathan, dirimu yang tahu banyak tentang Akio, karena aku tidak tahu banyak karena baru pulang. Silakan menjelaskan kepada Bung Ishak di sini, karena dia mungkin sangat penasaran apa yang terjadi dengan abangnya. Tentu saja, jikalau itu terjadi pada keluargamu, kau juga akan menanyakan hal itu. Mengapa bisa terjadi? Halo, Tuan Silakan. Jadi untuk Tuan Akio sendiri itu kenapa bisa tiada, mungkin poinnya itu, ini aku berikan sedikit poinnya. Poinnya itu jatuh ke dalam masalah bisnis dan aku akan menjelaskannya secara perlahan mengapa itu bisa terjadi. Jadi berhubung kalian menanyakan ini, ya sepertinya ceritakan semuanya saja kepada kalian ya. Oh, emang di sisi kalian tidak ada yang mengetahui bagaimana dia meninggal atau wafat. Kalau gimana tadi, sorry? Ya, maksudku berarti di antara kalian semua belum mengetahui bagaimana kronologi dia meninggal atau penyebabnya atau bahkan pelakunya atau apapun itu. Kau masih menyembunyikannya dengan anggotamu itu atau rekan bisnismu yang lain. Sudah, mereka sudah aku beritahu, tapi mungkin lebih detailnya yang lebih tahu kan diriku. Dan untuk pelaku, kita masih dalam penyelidikan karena kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Dan semua ini masih kita jalankan penyelidikan secara intens. Oke, jadi biarkan diriku menjelaskan mengapa Akio bisa tiada. Oke, jadi pada malam beberapa waktu lalu sebelum Akio tiada, saat kita berkumpul di sini, dia mendapatkan telepon dari orang yang katanya ingin berbisnis dengan dia dan dia mengiyakannya untuk menjalani bisnis tersebut. Dan saat itu memang betul-betul kita sedang kekurangan rekan bisnis yang berada di sini. Semua pada sibuk kemungkinan. Jadi hanya ada beberapa yang ada di sini dan kebetulan kita pada malam hari itu kedatangan beberapa rekan-rekan bisnis kita dari luar. Jadi kita sedikit kewalahan untuk menghandle pertukaran barang atau pembelian barang dilakukan oleh mereka. Lalu saat Bung Akio pergi keluar, dia bilang kepadaku ingin bertemu dengan rekan bisnisnya itu dan aku sudah beberapa kali menawarkan diri untuk ikut dengan dia dan dia hanya bisa bilang bahwasanya dia ingin bertemu empat mata saja. Ya, aku sudah mencoba beberapa kali untuk membawa rekan-rekan yang lain dan dia tetap bersikeras untuk pergi sendiri. Lalu dari kita juga saat pergi itu kemarin dia ada bilang pamitan ke siapa? Ke Gian apa ke siapa? Dia ada pamitan. Diriku sedang berada di luar kota, jadi diriku tidak tahu. Oh ya, oke. Em, ke Kurokawa Karudenas waktu kemarin, ya. Dia pamitan lalu aku suruh Kurokawa Karudenas untuk mengikutinya. Namun ketika di tengah jalan Kurokawa Karudenas ditembaki oleh Tuan Akio dan disuruh putar balik ke arah kantor sini. Ya kita tidak bisa melawan. Dan ketika kita mencoba membuntu dirinya ya kita seperti itu ditembaki dan dia selalu tahu bahwasanya ada yang mengikuti dia. Karena
kita pun kekurangan rekan bisnis pada saat malam itu dan banyaknya orang-orang yang datang dari luar, akhirnya kita menyelesaikan masalah yang ada di kantor dulu. Dan sambil menunggu kabar dari Tuan Akio, tiba-tiba Tuan Akio itu berkata, perkataan Apa? dia adalah Adalah apa? tentang Hei, pengkhianatan yang dilakukan oleh lawan bisnisnya itu. Dan setelah itu dia sudah tidak ada suaranya lagi. Atau tidak ada komunikasi dari dia di radio. Dan sejak detik itu kita setelah selesai, kebetulan kita sudah selesai dengan rekan bisnis yang ada di sini. Kita dengan beberapa orang saat malam itu hanya ada 4 orang langsung bergegas mencarinya ke seluruh penjuru kota. Dan aku bersama satu rekan bisnis kami menemukan dia tergeletak di depan sebuah gudang dan langsung kita larikan ke rumah sakit. Namun setelah eh, operasi dan beberapa perawatan yang intens, pihak rumah sakit menyatakan bahwasanya Tuan Akio tidak bisa diselamatkan. Pesan Oke. pesan yang disampaikan oleh Tuan Akio kemarin itu pengkhianatan orang berbaju rapih berasal dari Italia. Berbahasa, Tuan Nathan-san. Oh ya, berbahasa ya. Maksudnya itu dia berkata seperti itu ketika bagaimana atau dalam kondisi apa kau bisa menilai itu dari suara radionya, dalam kondisi tertekan kah atau dalam kondisi bagaimana? Ya, di suara radio terakhir dia sedikit tertekan dan mengucapkan seperti yang gue bilang tadi, pengkhianat berbaju rapi berasal dari Italia. Oke, informasi itu akan ku terima. Jadi itu suara terakhir daripada Akio ini sebelum meninggal gitu. Maksudnya sebelum kalian temukan dia tergeletak tadi. Ya, betul sekali. Oke, untuk informasi secara terima kasih. Sampai siapa ini Bang Nathan ya. Nah, ya. Ya, dan juga ingin bertanya satu hal juga Bang Nathan, perihal apakah betul anggota yang bernama Boy? Karena kemarin saya bertemu dengannya dan dia memvalidasi atau mengkonfirmasi bahwasannya Akio ini sudah tiada. Apakah ada anggotamu atau pekerjamu yang bernama Boy? Untuk Boy, Boy, silakan bicara Boy. Iya, diriku Bung Isap. Ada ternyata kau. Berarti betul ya kau bagian dari perusahaan ini atau bekerja dengan abangku itu. Iya, betul sekali itu. Oke. Dan untuk satu lagi pertanyaan terakhirku Bang Nathan, mungkin yang kalian ketahui. Siapa saja keluarga dia? Sorry, ini keluarga yang berada di satu darah dengan dia atau keluarga yang berada di rekan bisnis dia? Saudara dengannya. Nah, diriku bagaimana pun harus mengumpulkan mereka semua atau mencari informasi mengenai keluarganya. Kalau untuk berada di tempat kita ini ada satu anaknya Tuan Akio, itu bernama Hikari Galuan. Mungkin Bungnya nanti bisa bertanya dengan dia. Dan yang ku tahu ada satu lagi anaknya yang bernama Aruna. Lalu terakhir adiknya yang bernama Meiko. Seperti Bung sebut tadi di awal.
Aruna dan siapa? Hikari. Nah, betul. Sebentar, sebentar. Izinkan aku berbicara ya. Nah, kenapa? Silakan, Bu. Tadi ketika Tuan Nathaniel menjelaskan kalau Don Akio pergi untuk hal bisnis dan hanya ingin empat mata dengan orang yang ingin ditemuinya kan. Betul. Lalu Tuan Nathaniel dan rekan-rekan yang lain juga menawari untuk melakukan penjagaan. Ya. Lalu fungsi yang ada di atas ini buat apa? Kendaraan udara kalian buat apa? Bagaimana bisa seorang bos besar yang mempunyai koneksi yang besar kalian tinggalkan karena hanya alasan bisnis yang hanya untuk pembicaraan empat mata saja? Kalian mempunyai kendaraan udara, kalian bisa membututi dari atas. Sebentar, kau siapa dengan nada seperti itu? Bisa kau lebih pelan sedikit? Hei, Bung. Aku hanya Nadamu itu membuat sedikit geram nih. Santai-santai. Aku hanya terbawa emosi karena Akio itu adalah orang yang sangat berjasa bagiku. Dan ketika kepulanganku dari negara asalku kembali ke sini, aku ingin menemuinya. Tetapi Takumi langsung menghubungiku dan dia mengatakan bahwa Akio sudah meninggal. Di situ hatiku langsung hancur. Bagaimana bisa seorang bos yang memiliki koneksi yang sangat besar dan disegani di kota ini mati dengan keadaan tidak adanya pengawalan, sedangkan aku melihat kalian mempunyai banyak sekali properti maupun kendaraan yang super mewah, termasuk pada kendaraan udara yang kalian punya sekarang. Maafkan aku hanya terbawa emosi. Begini Bu, Tidak masalah. Sebentar. Tuan Nathan. Gimana? Silakan dulu. Jadi begini Bu, ketika Tuan Nathan itu menjelaskan soal tadi, aku juga sedikit kesal dengan anggota-anggota mereka, bahkan bisa dibilang anggota-anggotaku yang dulu pernah bersama-sama denganku. Aku mungkin sedikit kesal, tapi apakah kau tahu sifat Tuan Galwan? Karena sifat dia adalah keras kepala. Ketika dia memberitahu sesuatu bahwa dia ingin ini, ingin itu, dia tidak bisa diganggu. Bahkan diriku yang sama keras kepalanya dengan dia, itu pun tak sanggup untuk sekedar ya seperti dulu. Dia bilang dia ingin menghapuskan atau melengsarkan lawan bisnis sendiri. Aku sudah coba untuk menahan dia, tapi dengan keras kepalanya dia, bahkan dengan egonya, dia tetap datang. Jadi mau tidak mau aku harus membiusnya. Hanya itu cara terakhir yang bisa. Untuk pengawalan ini, dirimu bilang dari udara. Bahkan saya pun sendiri, ketika ada orang yang membuntuti dia akan tahu siapa orang itu. Dia akan tahu siapa yang membuntutinya, dari bawah, dari air, bahkan dari atas, dari udara,
seperti Bung bilang tadi, itu dia akan tahu. Dia akan segera menembakkan timah panas ke arah orang-orang itu yang telah mengikuti dia. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukan itu sampai selesai. Sebenarnya, Bung, aku beritahu, aku juga terbawa emosi mendengar bahwa Tuan Galwan mati dengan tidak adanya pengawalan. Tapi, mohon maaf, aku juga tidak bisa menjaganya. Karena aku juga sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Dan jika engkau emosi, semua di sini emosi. Semua di sini marah, semua di sini sedih dengan kepergian dia. Tapi apa boleh buat? Yang terjadi adalah seperti ini. Dan jikalau aku bisa mengubah takdir, akan mengubah takdir. Tapi ini tidak bisa. Dia sudah pergi, Bung. Dan untukmu, Ishak, kuharap kau akan mengikhlaskan dia suatu saat nanti. Itu saja. Silakan Pak Nathan. Iya bang, terima kasih bang. Nah, mungkin seperti yang dibilang oleh Bunda Jihara tadi, Bung Gustavo, aku harap mengerti dengan penjelasan yang kita berikan. Karena, ya seperti aku bilang tadi, pada saat malam itu Bung Akil juga sangat keras kepala. Dan sudah kusebutkan tadi, sudah ada yang mengikutinya, namun ditembaki dan disuruh putar balik kembali ke sini. Dan jujur saja, seperti yang gue bilang tadi, kita benar-benar kekurangan orang pada saat malam itu. Kebetulan ada rekan bisnis kita yang datang ke sini dan ingin berbisnis dengan sangat banyak pada saat malam itu. Dan yang harus Bung Gustavo ketahui, pada saat malam itu tidak ada Tuan Takumi di sini. Jadi saat malam itu bisnis yang berada di sini bisa dibilang aku yang mengurusnya. Baik-baik, maafkan diriku atas kecerobohan malam ini. Karena aku sangat emosi mendengar hal itu. Mengapa bisa seorang bos seperti dia mati dengan tanpa adanya pengawalan. Apa? Kami mengerti bahwa kau sangat sedih kehilangan Tuan Galwan. Ya, yang seperti ku bilang tadi, terkadang anggota-anggota kami perlu untuk sekedar berlibur, atau mungkin mereka lagi sakit, atau mungkin mereka sedang ada di luar kota. Itu tidak bisa dipastikan, karena diriku itu dulu juga seperti itu. Aku sering keluar kota dan meninggalkan semua tugas-tugasku untuk mengurus bisnis ayahku. Jadi kuharap kau mengikhlaskannya juga, mengikhlaskan Tuan Galwan pergi untuk selamanya. Aku tidak tahu jika dirimu bisa, atau jika dirimu tidak bisa pun, kuharap kau tetap mendoakannya agar dia tenang di sana. Ya, terima kasih bang yang diberi saya. Informasi sudah saya dapatkan semua, mungkin nanti akan berlanjut ke keluarganya. Bersama Bang Nathan tadi, kau bilang ada keluarganya di sini. Nanti kau pertemukan dengan saya ya. Saya akan bertanya beberapa poin padanya. Oke, nanti mungkin di lain waktu aku bisa mempertemukan
mempertemukan Bung Isaac dengan ketiga keluarganya ini untuk berbicara. Ada yang perlu dibahas lagi? Ishak? Ishak? Ya mungkin cukup Bang Gustaf. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir untuk beri sedikit informasi perihal apapun itu. Informasi sangat berguna bagi gua, dan informasi itu juga penting buat gua. Sama-sama, Ishak. Jika kamu membutuhkan informasi, ya seperti yang bilang tadi, silakan tanyakan kepada anak-anaknya. Dan juga untuk Tuan Gustavo, terima kasih telah datang hadir ke sini dan membahas ini. Saya baru pulang dari luar negeri, tiba-tiba ada urusan seperti ini. Saya sedikit kaget ya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk kalian berdua yang telah datang, menyempatkan diri, bahkan untuk Tuan Nathaniel yang dari kesibukannya bisa menyempatkan untuk mengobrol sebentar di sini. Tidak masalah itu.